Selamat ketemu lagi dalam pembelajaran daring kita hari ini. Pembelajaran daring matematika kali ini kita akan mempelajari bentuk aljabar. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Mudah-mudahan kalian sehat semua dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kali ini. Marilah kita awali pembelajaran daring ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran daring hari ini Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan kita dan kalian bisa memahami apa penjelasan yang akan Ibu berikan kali ini. Marilah kita lihat penjelasan berikut ini tentang bentuk aljabar. Bentuk aljabar. Yang akan kita pelajari dalam bentuk aljabar yang pertama adalah pengertian bentuk aljabar. Apa itu bentuk aljabar? Nah, kita perhatikan ilustrasi berikut. Aisyah pergi ke toko buku untuk membeli alat tulis. Aisyah membeli 5 buku tulis dan 4 pulpen. Alat tulis yang dibeli Aisyah dapat ditulis sebagai berikut. Belanjaan Aisyah itu sama dengan 5 buku tulis ditambah 4 pulpen. Nah, misal harga bukunya Rp5.000 dan harga pulpennya Rp3.000, maka Aisyah harus membayar. Kita menyelesaikannya dengan 5 kali Rp5.000 ditambah 4 kali Rp3.000. Di sini Rp25.000 ditambah Rp12.000. Jadi jumlahnya Rp37.000. Nah, ilustrasi di atas dapat kita ringkas, yaitu ke dalam bentuk aljabar agar lebih praktis. Misal, harga bukunya kita ganti dengan X, harga pulpennya diganti dengan Y. Sehingga belanjaan Aisyah yang terdiri dari 5 buku tulis ditambah 4 pulpen, maka dapat ditulis dalam bentuk kalimat matematika 5X ditambah 4Y. 5X ditambah 4Y inilah yang dikatakan dengan bentuk aljabar. Kenapa? Karena ada bilangan yang belum diketahui. Di sini mana? X dan Y. Nah, dari contoh di atas kita dapat buat simpulan bahwa bentuk aljabar itu adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan unsur-unsur untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Mewakili bilangan yang belum diketahui. Yang mana yang tadi? Yaitu X dan Y. Sebagai contoh lain, di sini ada bentuk aljabar 5X, artinya 5 kali X. Ada yang kedua, 3Y kuadrat, artinya 3 kali Y kali Y. Yang ketiga, 4X ditambah 5. Di sini artinya 4 kali X ditambah 5. Yang keempat, 2M kuadrat min 3N, artinya 2 kali M kuadrat min 3 kali N. Di sini ada huruf-huruf X, Y, M, dan N. Nah, huruf X, Y, M, dan N itulah merupakan bilangan yang belum diketahui. Yang nanti akan kita perjelas bilangan apa yang disebut dengan bilangan yang belum diketahui. Nah, kita pelajari yang kedua, yaitu unsur-unsur pada bentuk aljabar. Dalam bentuk aljabar ada yang dikatakan dengan variabel, koefisien, dan konstanta serta suku. Apa itu variabel? Variabel itu adalah pengganti bilangan yang belum diketahui. Biasanya ditulis dengan huruf kecil. Huruf kecil di sini. Seperti contoh tadi di atas, X, Y, M, dan N itu yang dikatakan dengan variabel. Yang kedua, koefisien, suatu bilangan yang menyertai variabel. Jadi ada bilangan yang menyertai variabel namanya koefisien. Sedangkan konstanta itu adalah bilangan instan. Di sini bagian dari bentuk aljabar tapi tidak memuat variabel. Sedangkan yang keempat itu adalah suku. Unsur bentuk aljabar yang keempat itu adalah suku. Bagian dari bentuk aljabar berupa variabel dan koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah dan kurang. Ya, atau kurang. Contoh di sini. Misalkan di sini 2X ditambah 7. Dari 2X ditambah 7 mana yang merupakan variabel?
variabelnya hurufnya di sini hanya ada satu, yaitu X. Maka di sini variabelnya adalah X. Koefisien X, kenapa di sini saya tulis koefisien X? Karena di sini variabelnya hanya X. Koefisiennya, bilangan yang mengikuti X itu adalah 2. Dan yang ketiga, konstanta. Konstantanya yang mana? Di sini kita lihat bilangan yang tidak memuat variabel, yaitu 7. Sukunya yang mana? Suku itu tadi yang dipisahkan oleh operasi jumlah dan kurang, yaitu 2X dan 7. Jadi 2X dan 7 itu adalah suku. Contoh lain yang kedua, 4X min 2B ditambah 8. Mana variabelnya? Variabelnya di sini ada 2, A dan B. Sehingga koefisiennya pun ada koefisien A dan koefisien B. Koefisien A yang mana? Yaitu di sini. 4A berarti koefisiennya 4. Koefisien B min 2B berarti koefisiennya min 2. Konstanta yang tidak ada variabelnya 8. Sukunya 4A. Yang kedua min 2B dan 8. Bisa dipahami sampai sini? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, sekarang tadi ada yang dikatakan dengan suku. Suku itu terbagi dalam 2 jenis. Yang pertama, suku-suku yang sejenis. Yang bagaimana suku yang sejenis? Artinya, suku-suku yang variabelnya sama dan pangkat dari variabel itu sama. Contoh, 5A dengan min 3A ini sejenis. Kenapa? Karena A-nya, variabelnya A ini sama. Pangkatnya juga sama. Yang bawah, 8Q kuadrat dengan 4Q kuadrat ini sejenis juga. Walaupun koefisiennya berbeda, tapi variabelnya sama, Q. Pangkatnya juga sama, 2. Yang pertama, 8Q kuadrat, pangkat Q-nya adalah 2. Dan yang kedua, 4Q kuadrat, pangkat Q-nya pun 2. Yang kedua, suku yang tidak sejenis, suku-suku yang variabelnya tidak sama. Contoh di sini, 2A dan 8B ini sudah jelas variabelnya tidak sama. Nah sekarang, 3P dan 4P kuadrat. Di sini ada P, variabelnya sama. Tapi apa yang menyebabkan tidak sejenis? Karena di sini pangkatnya berbeda. Di 3P pangkatnya 1, sementara di 4P kuadrat pangkatnya 2. Contoh lain, 5X pangkat 3 dan 6X pangkat 2. Di sini variabelnya juga sama, tapi pangkatnya berbeda. Maka di sini adalah tidak sejenis. Nah, sekarang sebagai latihan. Di sini ada 4X min 8, 3Y, 5X kuadrat, min 7X, min 8Y kuadrat, min 4Y, dan min 2Y kuadrat. Dari suku-suku di atas, manakah yang sejenis? Kita ambil di sini yang sejenis, yang variabelnya sama dan pangkatnya juga sama, sesuai dengan definisi di atas. 4X, di sini 4X dengan mana yang sejenisnya? Di sini lihat, di sini bukan. Oh, ini yang ini, berarti di sini ditulis min 7X. Terus lagi, min 8 tidak ada temennya. 3Y. 3Y. Ada gak yang Y variabelnya? Oh, ada di sini. Berarti 3Y dengan min 4Y. Terus, ke sana X kuadrat nggak ada. 7X juga nggak ada. Oh, 7X tadi sudah. Min 8Y kuadrat. Min 8Y kuadrat mana variabel? Oh, ini ada. Berarti min 8Y kuadrat dengan min 2Y kuadrat inilah yang dikatakan dengan suku-suku yang sejenis. Yang lainnya berarti bisa dikatakan tidak sejenis. Ini suku-suku yang sejenis dan tidak sejenis ini nanti kita gunakan dalam operasi bentuk aljabar. Nah, sekarang sampai tadi suku-suku yang sejenis dan tidak sejenis ada yang sudah paham ya? Sekarang, yang selanjutnya, nilai dari bentuk aljabar. Artinya kita akan menentukan nilai dari bentuk aljabar.
Nilai dari suatu bentuk aljabar dapat ditentukan jika nilai variabel-variabelnya sudah diketahui. Sebagai contoh, di sini, tentukan nilai dari bentuk aljabar berikut jika nilai A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan min 2, dan C-nya sama dengan 1. Di sini yang A, 2A ditambah B dikurang C. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa A-nya 3, B-nya min 2, dan C-nya 1. Berarti di sini kita ganti A-nya dengan 3, 2 kali 3. Ditambah B-nya min 2 dikurang 1. Berarti di sini 2 kali 3, 6. Dikurangi. Kenapa ini dikurang? Positif dikali negatif. Negatif hasilnya dikurang 1. Maka kita hitung 6 dikurangi 2, 4 dikurang 1, 3. Jadi nilai dari 2A plus B min dikurangi C itu adalah 3. Yang kedua contoh 4A min 2C. 4A berarti 4 kali 3 dikurangi 2 kali 1. Berarti di sini 4 kali 3, 12, 2 kali 1, 2. 12 dikurangi 2, 10. Itu menentukan nilai bentuk aljabar. Nah, sekarang kita lanjutkan operasi hitung bentuk aljabar. Yang namanya operasi hitung itu apa saja? Ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Nah, sebelum kita lanjut ke operasi hitungnya, kita ingat kembali sifat-sifat operasi hitung. Yang pertama, sifat komutatif. Yang mana? Nih, dalam penjumlahan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh di sini 2 tambah 3, apakah sama dengan 3 tambah 2? 2 tambah 3, 5, 3 tambah 2 juga 5. Ini adalah sifat komutatif. Bagaimana dalam perkalian? A kali B sama dengan B kali A. Berarti di sini 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4. Sama tidak hasilnya? 4 kali 5, 20. 5 kali 4 juga 20. Maka ini hasilnya sama. Itu adalah sifat komutatif. Sekarang yang kedua, sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu A ditambah B ditambah C. Ini sama artinya enggak dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Contoh 4 tambah 2, 6 ditambah 3, 9. Sekarang kalau misalkan 4 ditambah, nah, kan harus dikerjakan dalam kurung dulu. 2 tambah 3, 5. Berarti 4 tambah 5, 9. Berarti ini sama, ini namanya sifat asosiatif. Bagaimana dalam bentuk perkalian? Di sini A kali B kali C. Sama enggak dengan A kali B kali C? 3 kali 4, 12. Dikali 5, 60. Sekarang, kalau kita rubah 3 dikali 4 kali 5, 20. 3 kali 20, 60. Berarti ini sama. Ini yang dikatakan dengan sifat asosiatif. Yang ketiga, sifat distributif. Nah, nanti banyak yang menggunakan sifat distributif dalam bentuk aljabar. A kali B ditambah C. Ini artinya A kali B ditambah A kali C. Contoh 4 kali 3 ditambah 2. Ini artinya 4 kali 3 ditambah 4 kali 2. Sekarang yang kedua, A dikali B min C. Di sini bedanya hanya di sini tambah, di sini kurang. Berarti di sini A kali B dikurangi A kali C. Contoh 3 kali 5 dikurangi 2. 3 kali 5 dikurangi 3 kali 2. Di sini 5 dikurangi 2, 3. Berarti 3 kali 3, 9. Kita coba dengan ini. 3 kali 5, 15. 3 kali 2, 6. Berarti 15 dikurangi 6, 9. Itulah sifat distributif. Nah, bagaimana dalam bentuk aljabar? Nih, kalian lihat di sini. 9x ditambah 2x. Ini artinya kan 9 kali X ditambah 2 kali X. Di sini sudah ada yang sama. Mana variabelnya sama? X. Maka bisa diselesaikan. Koefisiennya kita gabungkan 9 ditambah 2 dikali X. 9 tambah 2, 11 kali X jadi 11X.
Yang kedua, 2 kali 3x kuadrat ditambah 4x. Kita selesaikan dengan sifat distributif yang tadi. 2 kali 3x kuadrat ditambah 2 kali 4x. Di sini kalikan. 2 kali 3, 6, x kuadrat. Di sini ditambah 2 kali 4, 8x. Tapi di sini kalian harus hati-hati. Di sini tidak bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena di sini tidak sejenis. Nah, dari sifat-sifat yang tadi, maka kita coba dengan operasi yang pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Dalam penjumlahan dan pengurangan yang harus kalian ingat di sini adalah dapat dilakukan hanya untuk suku-suku yang sejenis. Ini suku-suku yang sejenis. Contoh di sini. Di sini ada 4x kuadrat ditambah 5x min 3. Ditambah min 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 2. Maka kita keluarkan dari dalam kurung. 4x kuadrat ditambah 5x dikurang 3. Di sini kenapa negatif? Karena positif dikali negatif, ini negatif. Positif kali positif, di sini positif. Berarti di sini min 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 2. Nah, kita kumpulkan yang sejenisnya. Yang mana? Tadi kan di depan sudah dikatakan bahwa yang sejenis itu yang variabelnya sama dan pangkatnya juga sama. Maka di sini 4x kuadrat mana yang sama dengan 4x? Ini min 2x kuadrat. Terus ditambah 5x. Mana yang sejenis dengan 5x? 6x. Kita kumpulkan. Min 3 ditambah 2. Maka kita selesaikan. 4 dikurangi 2 kali x kuadrat. 5 tambah 6. X dikurangi 3 ditambah 2. 4 dikurangi 2, 2x kuadrat. 5 tambah 6 kali x jadi 11x. Min 3 ditambah 2, di sini min 1. Berarti ini hasilnya. Sekarang dalam pengurangan 2a kuadrat ditambah 4a min 7 dikurangi min 3a kuadrat ditambah 2a dikurangi 3. Nah, yang depan kita tulis sesuai dengan yang di atas. 2a kuadrat ditambah 4a dikurang 7. Nah, yang belakang harus kalikan dulu. Negatif kali negatif 3a kuadrat jadi positif 3a kuadrat. Negatif kali 2a, di sini negatif kali positif jadi negatif 2a. Negatif kali negatif 3, negatif kali negatif ini adalah positif 3. Nah, setelah itu baru kita kumpulkan yang sejenis. 2a kuadrat ditambah 3a kuadrat ditambah 4a dikurangi 2a dikurangi 7 ditambah 3. Jadi ini sudah terkumpul yang sejenisnya. Maka kita persingkat lagi. 2 tambah 3 kali a kuadrat. 4 dikurangi 2 kali a min 7 ditambah 3. Di sini 2 tambah 3 menjadi 5a. 4 dikurangi 2 menjadi 2a. Min 7 ditambah 3 jadi min 4. Ini bentuk penjumlahan dan pengurangan. Tapi kadangkala ada contoh sebagai berikut. Jumlahkan. Nih, jumlahkan 2x kuadrat ditambah 3y dengan 4x kuadrat dikurangi y ditambah 8. Di sini tidak ada kata, tapi di sini jumlahkan. Di sini artinya tambahkan. Berarti ini kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua. Kita tulis 2x kuadrat ditambah 3y min 2. Jumlahkan berarti ditambah 4x kuadrat dikurangi y ditambah 8. Maka kita kumpulkan 2x kuadrat ditambah 4x kuadrat ditambah 3y dikurang y dikurang 2 ditambah 8. Dikelompokkan seperti yang tadi di contoh pertama. 2 tambah 4, 6. Kali x jadi 6x kuadrat. 3 dikurangi 1, 2 kali y menjadi 2y. Min 2 ditambah 8 hasilnya 6.
Nah, sekarang untuk kurangkan. Di sini kurangkan yang pertama. Kurangkan 8A ditambah 7B dengan 3A min 4B. Ini kelompok pertama dan yang ini kelompok kedua. Bahasanya dengan kurangkan dengan. Jadi di sini kalian tulis dulu yang pertama, 8A ditambah 7B dikurangi 3A min 4B sebagai kelompok kedua. Nah, kelompok pertamanya kita tulis lagi 8A ditambah 7B. Tapi yang kedua kamu kalikan dulu. Min dikali 3A menjadi min 3A. Yang kedua, negatif kali negatif jadi positif. Positif berapa? Positif 4B. Baru kita gabungkan, kita kelompokkan yang sejenis. Di sini 8A dikurangi 3A dan ditambah 7B ditambah 4B. Maka di sini 8 dikurangi 3 5A, 7 ditambah 4 11B. Nah, sekarang contoh lain di sini ada bahasa kurangkan tapi di sini dari ini kita tulis kelompok pertama dan yang ini kelompok kedua. Kalau bahasanya dari, maka yang ditulis adalah kelompok 2 dulu. 6X ditambah 8 dikurangi dengan kelompok pertama 2X ditambah 3. Maka di sini 6X ditambah 8 min dikali 2X menjadi min 2X, min kali plus 3 menjadi min 3. Kelompokkan 6X dikurangi 2X ditambah 8 dikurangi 3. 6 dikurangi 2, 4. Dan 8 dikurangi 3, 5. Nih, jadi yang perlu kalian ingat, kalau untuk mengurangi, kalau ada kalimat kurangkan dengan, berarti kelompok pertama dulu dikurangi kelompok kedua. Sementara kalau kurangkan dari, maka ditulis kelompok kedua dulu, baru dikurangi kelompok pertama. Nih, kira-kira paham ya untuk penjumlahan dan pengurangan? Kalau sudah paham, kita lanjut. Operasi hitung yang ketiga. Operasi hitung yang ketiga adalah perkalian. Nah, di sini harus kalian ingat kembali. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Dan A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini dibagi. Kalau tadi perkalian ditambahkan pangkatnya, kalau pembagian ini dikurangi. A pangkat M dikurangi N. Ini yang harus kamu perhatikan dalam perkalian dan pembagian. Contoh, X pangkat 3 dikali X pangkat 2. Ini artinya X pangkat 3 ditambah 2. Maka di sini hasilnya menjadi X pangkat 5. Sementara P pangkat 5 dibagi P pangkat 2 ini sama artinya dengan P pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan P pangkat 3. Ini yang harus kamu ingat terus, ya, harus kamu perhatikan. Yang pertama, perkalian suku tunggal dengan suku tunggal dikalikan dengan mengalihkan variabel dengan variabel, koefisien dengan koefisien. Contoh, di sini 5M kali 4M. Berarti di sini 5 kali 4. Kenapa? Karena koefisiennya 5 dan 4. 5 kali 4, variabelnya M kali M. 5 kali 4, 20. M kali M, di sini sama dengan M kuadrat. Yang kedua, min 8P dikali 2Q sama dengan min 8 kali 2 karena koefisiennya min 8 dan 2. P kali Q, ini variabelnya. Min 8 kali 2, min 16. P kali Q, tulis PQ. Nah, yang ketiga, 4X kuadrat Y dikali 5XY. Nah, koefisiennya di sini 4 dan 5. Tulis dulu 4 kali 5. X kuadrat dengan X. X kuadrat dikali X dikali Y kali Y. Y kali Y. Maka kita selesaikan. 4 kali 5, 20. X kuadrat kali X di sini
Di sini X-nya pangkat 2, di sini pangkat 1. Berarti 2 tambah 1 menjadi X pangkat 3. Y-nya, di sini pangkat 1, di sini juga pangkat 1, maka menjadi Y pangkat 2. Itu perkalian suku tunggal dengan suku tunggal. Sekarang bagaimana yang tidak suku tunggal? Nih, kalian perhatikan contohnya di sini. 2A kali 3A min 4. Ini kalau kita ingat itu sifat distributif. Berarti di sini 2A kali 3A min 2A kali 4. Yang bagaimana? 2A kali 3A berarti 2 kali 3, 6A kali A-nya A kuadrat menjadi 6A kuadrat. Dikurangi 2A kali 4 dikurang. Berarti di sini 2 kali 4, 8. A-nya tidak ada temennya lah, hanya ditulis 1 kali. Ini tidak bisa dijumlah dan tidak bisa dikurangi. Kenapa? Karena tidak sejenis. Sekarang bagaimana? Tadi kan ada suku tunggal, ada dua suku perkalian. Nah, sekarang bagaimana kalau suku 2 dengan suku 2? Ini ada dua suku dua-duanya. Maka kita selesaikan. Di kelompok yang pertama kita keluarkan X-nya dulu, kalikan dengan kelompok yang kedua. X kali kelompok yang kedua, X ditambah 2. Ditambah, di sini ditambah 3 kali X ditambah 2. Baru kita selesaikan. X kali X, di sini X kali X, ditambah X kali 2, di sini X kali 2, ditambah 3 kali X, terus 3 kali 2. Kita selesaikan. X kali X menjadi X kuadrat. X kali 2, 2X. 3 kali X, 3X. 3 kali 2, 6. Nah, sekarang dari sini mana yang sejenis? Yang sejenis hanya 2X dan 3X. Maka diselesaikan, dipersingkati, dijumlahkan. X kuadrat tidak dijumlahkan karena tidak sejenis. Maka ditulis lagi X kuadrat ditambah 2 tambah 3, 5X ditambah 6. Ini perkalian yang tidak suku tunggal dengan menggunakan sifat distributif. Ya, bisa dipahami ya. Untuk latihannya bisa kalian lihat di buku pendamping. Ada cara lain di sini. Ada cara lain, kita menggunakan persegi panjang, kotak-kotak persegi panjang di sini. Yang pertama X ditambah 3 kita tulis di sini kali X 3. Dan di sini X ditambah 2, berarti X di sini 2. Kalikan X kali X, X kuadrat. X kali 2, 2X. 3 kali X, 3X. 3 kali 2, 6. Maka di sini hasilnya, nah yang ini jumlahkan X kuadrat plus 5X ditambah 6. Nah, contoh yang kedua juga sama. Di sini 2X tambah 5 kali X min 3. Jadi 2X dikali X min 3 ditambah 5 kali X min 3. Diselesaikan di sini. 2X kali X, 2X kuadrat. 2 kali min 3, min 6X. 5 kali X, 5X. 5 kali 3, min 15. Karena positif kali negatif min 15. Maka hasilnya 2X kuadratnya ini tetap. Min 6 ditambah 5. Ini min 1. Satunya tidak saya tulis. Jadi kalau hasilnya 1, itu nggak usah ditulis. Cukup ditulis variabelnya saja. Berarti di sini min X, min 15. Nah, ini dengan menggunakan persegi sama yang tadi 2X tambah 5, X dikurang 3. Nih, kalau kurang ininya ditulis, jangan seperti yang tadi. Yang tadi kan X 2, X dengan 2. Karena di sini adalah tambah. Kalau negatif ya harus ditulis. 2X kali X menjadi 2X kuadrat. 2 kali min 3 min 6X. 5 kali X 5X. 5 kali min 3 min 15. Maka di sini 2X kuadrat min 6 ditambah 5X dikurang 15. Maka hasilnya sama seperti yang di atas tadi dengan cara yang mengalihkan dengan sifat distributif. Nah, itu perkalian. Mudah bukan?
Nah, kalian boleh pilih mau cara yang pertama ataupun cara yang kedua, bebas. Yang penting mana yang kamu pahami itu yang kamu gunakan. Operasi hitung yang keempat adalah pembagian bentuk aljabar. Pembagian bentuk aljabar, harus kalian ingat yang tadi. A pangkat M dibagi A pangkat N itu artinya A pangkat M dikurangi N. Nah, sekarang di sini diselesaikan. Contohnya 24 X kuadrat Y dibagi 6XY. Ini suku tunggal ya. Ini suku tunggal dengan suku tunggal. Maka di sini 24 kita tulis ke bawah. 24 X kuadrat Y per 6XY. Kita selesaikan. 24 dengan 6 X kuadrat. Ini dibagi X. Dikali Y dibagi Y. Ini untuk memisahkan biar kamu memudahkan. 24 dibagi 6, 4. X kuadrat dibagi X. Berarti di sini X pangkat 2 dikurangi 1. Berarti X. Y dibagi Y, 1 nggak perlu ditulis. Maka hasilnya dari 24 X kuadrat Y dibagi 6Y XY itu hasilnya adalah 4X. Nah, sekarang bagaimana yang bentuknya seperti ini? 8A kuadrat B dikurangi 6AB. Ya, di sini 6AB nih, nggak jelas. 6AB dibagi 2A. Nah, maka kita tulis satu persatu. 8A kuadrat B per 2A dikurangi 6AB per 2A. Kita tulis satu-satu. Caranya sama tadi dengan yang pertama. 8 bagi 2, 4. A kuadrat dibagi A. B-nya tidak. B di sini nggak ada. Tulis lagi. 6AB. 6 dibagi 2, 3. A dibagi A, 1. B nggak ada temennya. Tulis lagi. Maka hasilnya ini. Ini pembagian suku tunggal. Bagaimana pembagian yang dua suku atau lebih? Ya, ini contoh, ini saya ambil contoh. 2X kuadrat ditambah 3X min 4 dibagi X plus 3. Ini 3-nya nggak jelas lagi. Nulisnya gimana sih Bu Guru? Ya, ini diselesaikan dengan porogapet. Nah, contohnya ini 2X kuadrat plus 3X dikurangi 9 dibagi X plus 3 di sini. Di sini menjadi 2X kuadrat supaya 2X kuadratnya hilang. Berarti di sini dikalikan 2X. 2X kali X jadi 2X kuadrat. Nah, 2X kali 3 6X. Nah, kemudian kita kurangi 2X kuadrat dikurangi 2X kuadrat 0, nggak perlu ditulis. 3 dikurangi 6 min 3. Nah, baru itu setelah itu turunkan. Di sini 9-nya. Nah, 9. Nah, sekarang supaya ini menjadi min 3 supaya habis, maka dikalikan dengan min 3. Min 3 kali X min 3X. Min 3 kali 3 min 9. Maka di sini min 3X dikurangi 9. Nah, dikurangi min 3X dikurangi 3X 0. Min 9 dikurangi 9 0 berarti habis. Maka di sini kita tulis 2X kuadrat plus 3X min 4 dibagi dengan X plus 3 ini sama dengan 2X min 3. Bisa dipahami ya, itu operasi hitung bentuk aljabar dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan pembagian. Kira-kira bisa dipahami ya? Nah, mudah-mudahan bisa. Karena kalian pintar, kalian bisa lebih maju, bisa belajar lebih baik lagi. Dengan penjelasan dari Bu Guru ini, mudah-mudahan bisa kalian memahami. Ya. Cukup ya? Paham ya? Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kalian bisa memahami dan mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan latihan yang ada dalam buku
lembar kerja peserta didik atau LKS, dan mudah-mudahan kalian tambah ilmunya dan bisa lebih memahami lagi tentang pelajaran matematika. Marilah kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.